channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Yona. Kalian juga dapat mengunjungi FB-nya langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Misteri Kematian Carmilla. Namaku adalah Mustika. Di sini aku akan menceritakan sebuah kisah yang aku alami di tahun lalu, tepatnya bulan September, ketika aku berlibur ke kampung sahabatku. Cerita ini dimulai dari penemuan sebuah mayat di sebuah rumah kosong di tengah-tengah kebun warga. Kami yang mendengar kabar itu pun menuju tempat kejadian perkara yang tidak jauh dari rumah sahabatku. Sesampainya kami di sana, telah banyak warga yang berkerumunan untuk melihat jasad korban yang ditemukan, tapi tidak ada seorang pun yang mengenali korban. Sampai para petugas kepolisian sampai di lokasi dan menurunkan jasad korban yang tergantung. Ketika jasad diturunkan, aku sempat melihat wajah korban dengan sangat jelas, sampai korban dimasukkan ke dalam ambulans dan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Setelah jasad dibawa, polisi kemudian memasang polis lain di sekitar rumah kosong tersebut dan membubarkan warga agar pulang ke rumah masing-masing. Aku pun mengajak Karin untuk kembali ke rumah karena hari semakin siang. Selama perjalanan pulang, kami bercakap-cakap tentang penemuan mayat tersebut. "Rin, kamu kenal gak sama wanita tadi?" "Aku tidak kenal, sepertinya orang baru di desa ini," jawab Karin. "Oh, gitu. Aku pikir kamu tahu," tanyaku lagi. "Aku gak tahu," jawab Karin singkat. Tidak terasa kami telah sampai di depan rumah dan disambut oleh kedua orang tua Karin yang penasaran tentang penemuan mayat yang ditemukan tersebut. Kemudian Karin pun mulai menceritakan semua yang kami lihat di lokasi sambil duduk di teras. Setelah Karin selesai bercerita, orang tua Karin mengajak kami untuk makan siang bersama. Lalu kami pun menuju meja makan untuk makan siang. Setelah selesai makan, aku dan Karin kembali duduk di teras sambil bercerita tentang mayat yang ditemukan tadi. "Mustika, kok aku jadi ngerasa kalau wanita yang ditemukan tadi itu tidak bunuh diri ya?" tanya Karin penasaran. "Aku juga mikirnya kayak gitu, Rin. Soalnya mayatnya itu aneh sekali gak sih?" jawabku juga penasaran. "Iya, aneh sekali. Tidak seperti orang bunuh diri." Karin pun penasaran. "Setuju. Biasanya kalau orang yang dibunuh seperti itu bakalan menjadi arwah penasaran," serkasku. "Hus, kamu kok ngomongnya sampai gitu sih?" bantah Karin. "Iya, biasanya mereka akan bergentayangan mencari pembunuhnya," ujarku menjelaskan. "Udah dong, aku jadi takut nih," sergas Karin yang ketakutan. "Hah, gitu aja kok takut sih?" jawabku setengah meledek. "Emangnya kamu gak takut?" tanya Karin. "Ya enggak lah, aku tidak takut sama hal begituan. Aku lebih takut sama Tuhan," jawabku. "Ya udah yuk, kita bobok siang aja yuk, biar entar kita bisa jalan-jalan melihat kampungku," ucap Karin. "Oke Derin," jawabku mengiyakan.
Kami pun bergegas menuju kamar untuk beristirahat siang. Kami tersadar ketika suara Mama Karin memanggil Karin. Kami pun bergegas bangun untuk menghampiri Mama Karin yang sedang berada di ruang tamu. Kulihat ada seorang pemuda duduk bersama Mama Karin. "Rin, ayo duduk," perintah Mama Karin. "Iya, Ma." Karin menarik tanganku untuk duduk di sampingnya. "Dimas mau bertemu denganmu. Mama mau ke belakang buat teh dulu," ujar Mama Karin. "Ada apa, Mas?" tanya Karin. "Aku ada perlu sama kamu," jawab Dimas. "Perlu apa, Mas?" tanya Karin penasaran. "Bisa nggak kita keluar? Aku mau ngomong sesuatu," jawab Dimas memastikan. "Di sini aja, Mas, tidak usah kemana-mana," jawab Karin. Aku melihat raut muka Karin berubah drastis ketika berbicara kepada Dimas, dan tangan Karin memegang tanganku dengan erat. Tidak beberapa lama, Mama Karin kembali sambil membawa 3 gelas teh dan juga pisang goreng. "Silahkan diminum dan dimakan, Dimas dan Mustika," ungkap Mama Karin. "Makasih, Tante," serkasku. "Ya sayang, ya udah lanjutin bicaranya. Tante mau kembali ke belakang, mau lanjutin kerja," ujar Mama Karin sambil berlalu. "Iya, Tante," jawabku singkat. Di sini aku melihat ketegangan di muka Karin dan juga Dimas. Aku yang tidak mau berada dalam posisi seperti itu pun mencairkan suasana dengan mengajak mereka minum. Setelah minum dan makan, Dimas pun berpamitan untuk pulang. Kami mengantar Dimas ke depan pintu dan Dimas pun berlalu dari hadapan kami. Kemudian Karin pun segera menutup pintu. Aku dan Karin kembali ke ruang tamu untuk duduk di sana. Aku pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Karin tadi saat duduk bersama Dimas. "Rin, kamu kenapa? Kok sepertinya tidak nyaman sama Dimas?" tanyaku. "Jujur aja, Mustika, aku tidak suka sama cowok kayak dia," jawab Karin. "Emangnya ada yang salah sama Dimas, Rin?" tanyaku lagi. "Karena dia kakakku meninggal," jawab Karin terbata-bata. "Jadi cowok yang buat Kak Rus meninggal dia, Rin?" tanyaku penasaran. "Ya, dia. Makanya aku tidak suka sekali sama dia," serkas Karin. "Iya ya, aku sudah ngerti. Mendingan kita nonton aja gimana?" "Oh, ya udah, ayo," jawab Karin. Kemudian kami pun menonton film hingga larut malam dan aku tertidur di sofa. Lalu aku dibangunkan Karin untuk masuk ke kamar untuk beristirahat dan Karin tertidur di sampingku. Keesokan paginya aku terbangun dan tidak melihat Karin di sampingku. Aku pun lalu bergegas keluar kamar dan aku melihat Karin sedang duduk di ruang tamu sambil minum secangkir teh. Lalu aku kembali menuju kamar mandi untuk mandi. Selesai mandi, aku menghampiri Karin di ruang tamu. Kulihat Karin telah menyelesaikan minum tehnya. Aku pun mengajaknya untuk berjalan-jalan di sekitar rumah Karin. Karin pun mengiyakan ajakanku. Lalu aku dan Karin pun berjalan-jalan untuk menikmati keindahan alam desa yang masih sejuk. Kami menyusuri perkebunan warga. Di tengah-tengah perjalanan kami, mataku tertuju pada rumah kosong yang terletak di tengah kebun warga yang telah diberi garis pembatas oleh polisi kemarin. Aku melihat seseorang keluar dari dalam rumah tersebut dengan terburu-buru. Aku yang merasa ada sesuatu yang tidak beres telah terjadi berlari menuju rumah tersebut tanpa menghiraukan panggilan Karin di belakangku. Kemudian aku berlari tanpa memperdulikan tanaman yang tumbuh di sekitar jalan menuju rumah tersebut.
Yang ada di pikiranku saat itu adalah menangkap sosok tersebut agar dapat mengetahui siapa pembunuh wanita yang ditemukan kemarin. Tapi ternyata langkahku kurang cepat. Sosok tersebut telah menghilang di tengah perkebunan warga. Aku yang kehilangan sosok tersebut sangat menyesal. Namun tidak berselang lama, kulihat Karin telah berdiri di sampingku dengan nafas yang ngos-ngosan. "Kamu kenapa? Kok lari seperti orang kesetanan gitu sih?" tanya Karin terbata-bata. "Tadi aku melihat ada seseorang keluar dari sini sambil terburu-buru gitu, makanya aku kejar," jawabku menjelaskan. "Kamu yakin?" tanya Karin penasaran. "Ya iyalah, aku yakin. Kalau tidak mungkin aku berlari meninggalkan kamu seperti tadi," jawabku lagi. "Mendingan kita balik aja yuk. Perasaan aku tidak enak sekali nih," ujar Karin ketakutan. "Ya udah yuk, kita balik aja." Karin pun menggandengku untuk segera meninggalkan lokasi itu. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus memikirkan siapa di balik sosok yang keluar dari rumah tersebut. Sesampainya di rumah, kami melihat beberapa ibu-ibu sedang duduk di teras rumah, tentunya bersama Mama Karin. Kami menghampiri ibu-ibu tersebut untuk mendengar apa yang mereka bicarakan. Dari pembicaraan yang kami dengar, ternyata mayat tersebut bernama Carmilla. Dia datang ke desa untuk menuntut pertanggungjawaban dari laki-laki yang menghamilinya. Tapi laki-laki tersebut tidak mau bertanggung jawab sehingga Carmilla memutuskan untuk bunuh diri. Setelah mendengar cerita itu pun, aku segera menarik diri dari kerumunan ibu-ibu itu untuk masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Aku masuk ke dalam kamar dan berbaring di atas tempat tidur. Aku yang kelelahan karena berlari tadi pun akhirnya tertidur dengan sendirinya. Di dalam tidurku, aku seperti melihat sosok wanita yang meninggal kemarin sedang tersenyum kepadaku. Aku yang disenyumin seperti itu pun membalas tersenyumannya. Sosok itu menghampiriku dan memegang tanganku, kemudian menghilang. Ketika sosok tersebut menghilang, aku pun terbangun dari tidur. Melihat aku yang tiba-tiba terbangun, Karin pun menghampiriku dan bertanya kepadaku apa yang sedang terjadi. "Kamu kenapa?" tanya Karin. "Rin, sosok wanita itu datang ke mimpiku," jawabku. "Terus dia bilang apa?" tanya Karin penasaran. "Dia tidak ngomong apa-apa kok. Dia cuma senyum gitu saja, terus menghilang," jawabku menjelaskan. "Jangan bilang itu sosok mau minta bantuan kamu loh," serkas Karin. "Iya, aku juga ngerasa seperti itu, Rin," jawabku. "Terus kita harus gimana?" tanya Karin kebingungan. "Aku juga tidak tahu," jawabku. "Mendingan kamu tenangin diri dulu," jawab Karin. Kemudian Karin mengajakku keluar dari kamar dan duduk di teras untuk menikmati udara sore. Mama Karin menghampiri kami yang duduk di teras sambil membawa teh. "Mah, Papa kemana? Kok dari tadi aku tidak melihat Papa, Mah?" tanya Karin kepada mamanya. "Papa lagi ada urusan sayang. Di kampung sebelah, sebentar lagi juga udah pulang," jawab mamanya. "Oh, gitu ya, Mah?" "Iya sayang." "Mah, itu mayat yang ditemukan kemarin, menurut aku dan Mustika, dia dibunuh, Mah, bukan bunuh diri," ujar Karin. "Kalian yakin sekali?" tanya Mama Karin. "Iya, Mah, soalnya tadi pagi saat aku dan Mustika sedang jalan-jalan, Mustika lihat ada seorang yang keluar dari dalam rumah kosong itu, Mah," ujar Karin menjelaskan. "Iya, Mustika?" tanya Mama Karin kepadaku. "Iya, Tante, tapi saat aku kejar,
Aku tidak menemukan sosok itu lagi, Tante, jawabku. Tapi dari kepolisian belum mengatakan apa-apa, ujar Mama Karin penasaran. Di sela-sela kami berbincang, kami melihat Papa Karin pulang dan menyapa kami dan terus masuk ke dalam rumah diikuti Mama Karin dari belakang. Aku pun kembali berbincang bersama Karin sampai matahari terbenam. Karin pun menyuruhku untuk segera mandi karena hari mulai gelap. Lalu aku pun masuk ke dalam rumah bersama Karin dan aku terus menuju kamar mandi untuk mandi. Selesai aku mandi, aku pun menyuruh Karin untuk mandi, sedangkan aku duduk di ruang keluarga untuk menonton bersama kedua orang tua Karin. Tapi di sela-sela kami menonton, kami mendengar suara tangisan yang sangat menyayat hati. Aku yang berpikir suara itu dari dalam TV tidak memperdulikan, sampai kami dikejutkan oleh suara Karin yang tiba-tiba muncul sambil menanyakan suara tangisan tersebut, yang membuat kami semua terkejut karena bukan berasal dari dalam televisi, tapi dari arah luar rumah. Kami yang penasaran pun berlari ke arah luar rumah, dan ternyata bukan cuma kami saja yang mendengar suara tangisan tersebut, tapi hampir semua warga mendengar suara itu. Kulihat banyak warga yang melihat ke arah rumah kosong di tengah kebun, karena mereka meyakini suara itu berasal dari arah rumah tersebut. Banyak warga yang meyakinkan bahwa arwah wanita itu meneror warga kampung. Tidak ada seorang pun warga yang berani menghampiri rumah tersebut hingga suara tangisan itu berhenti dengan sendirinya. Setelah suara itu menghilang, kami pun segera masuk ke dalam rumah dan lalu mengunci pintu. Aku melihat Mama Karin dan Karin sangat ketakutan mencoba menenangkan mereka. "Tante dan Karin tidak apa-apa kan?" ujarku. "Aku takut sekali, Mus. Besok kita balik ke Jakarta yuk," jawab Karin. "Kita tidak bisa jalan seperti ini, Rin. Kamu tidak kasihan sama mama kamu dan papa kamu," ujarku. "Aku tahu sih, tapi kalau diteror seperti ini, aku takut, Mus. Kamu tidak takut, Mus?" jawab Karin. "Rin, kamu lupa ya? Aku pernah bilang apa ke kamu? Aku tidak takut sama barang ginian. Yang aku takuti hanya Tuhan. Daripada kita takut seperti ini, mendingan kita sholat berjamaah aja, minta perlindungan dari Tuhan," ujar Karin menenangkan. Kemudian kami pun melakukan sholat berjamaah yang dipimpin oleh Papa Karin. Setelah sholat kami membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran untuk menenangkan hati kami. Setelah selesai, kami pun segera menuju meja makan untuk makan malam. Selesai makan, kami berniat untuk tidur, tapi suara ketukan keras di pintu menghentikan niat kami. Aku melihat Papa Karin menghampiri pintu untuk membuka pintu. Tidak ketika pintu dibuka, Papa Karin tidak menemukan siapa-siapa di sana. Akhirnya Papa Karin kembali menutup pintu. Dan sebuah benturan keras kembali menghantam pintu rumah. Aku yang merasa ini bukan perbuatan manusia pun segera menghampiri pintu dan membuka pintu sesuai dugaanku. Sosok wanita tersebut berdiri di depanku dengan tatapan tajam. Kulihat Karin berdiri tepat di sampingku. Karena dia tahu kebiasaanku, jika sudah melihat makhluk tidak kasat mata, tidak akan bergerak sedikit pun dari tempatku berdiri. Aku melihat tatapan arwah tersebut menuju ayah Karin yang berdiri tepat di belakangku. Tidak beberapa menit sosok itu pun menghilang. Tanpa menunggu waktu, aku pun segera menutup pintu dan menyuruh kedua orang tua Karin untuk beristirahat. Sedangkan aku mengajak Karin masuk ke kamar.
Di kamar Karin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepadaku tadi. Aku yang tidak mau membuat Karin kepikiran memutuskan untuk tidak menceritakan yang sebenarnya dan menyuruh Karin untuk segera beristirahat. Lalu aku pun berbaring di samping Karin sambil memikirkan kejadian tadi dan meyakinkan bahwa papa Karin ada di balik kejadian tersebut. Aku memikirkan itu berulang-ulang kali sampai aku ketiduran. Keesokan paginya aku terbangun. Aku tidak mendapati Karin di kamar. Aku pun segera keluar dari kamar. Kulihat Karin sedang berdiri di depan kamar sambil mengusap mukanya. "Rin, kamu kenapa?" tanyaku. "Jangan bilang kalau papaku yang ada di balik pembunuhan ini, Mustika," jawab Karin. "Maksud kamu apa, Rin?" tanyaku penasaran. "Kamu tahu tidak, pagi ini papaku ditemukan di dalam rumah kosong itu, Rin, dalam keadaan pingsan. Jadi dianterin warga ke rumah dan sedang istirahat di kamar." Aku yang tidak mau menunda-nunda lagi apa yang ingin aku tanyakan pun segera menuju kamar orang tua Karin. Karin pun mengikutiku dari belakang. Sesampainya di depan kamar orang tua Karin, aku mengetuk pintu kamar. Ku dengar suara pintu dibuka. Kulihat Mama Karin berdiri di depan pintu. "Ada apa, Mustika?" tanya Mama Karin. "Maaf Tante, aku mau melihat keadaan Om," jawabku. "Oh iya, masuk aja. Kebetulan Om sudah bangun dan sedang duduk di atas tempat tidur," jawab Mama Karin. "Makasih Tante," jawabku. Aku dan Karin masuk ke dalam kamar dan melihat Papa Karin sedang duduk di atas tempat tidur. Kami pun menghampiri Papa Karin. Aku duduk di kursi sedangkan Karin duduk di tempat tidur. Melihat muka kami yang serius, Papa Karin pun menanyakan kepada kami. "Ada apa, Nak?" tanya Papa Karin sambil menatap kami. Berdua secara bergantian. "Om, aku mau nanya, tapi Om jawab jujur ya, Om," ujarku. "Ada apa, Mustika?" jawab Papa Karin penasaran. "Om kenal Carmila?" tanyaku lagi. Seketika itu kulihat muka Papa Karin berubah. Mama Karin yang mendengar pertanyaan itu pun merasa kaget. "Mustika, kok nanya Carmila ke Papa Karin?" tanya Mama Karin. "Aku mau Papa dan Mama jawab dengan jujur. Aku mohon," ujar Karin. "Mama tidak kenal sayang," jawab Mama Karin. "Terus Papa?" tanya Karin. "Papa juga tidak kenal," jawab Papa Karin. "Aku mohon tolong jangan tutupin apapun dari aku, Pak. Ma, aku sudah dewasa dan bisa membedakan mana Papa dan Papa yang jujur kepadaku. Aku tahu, Pak, Ma," ujar Karin terbata-bata. Aku melihat Karin mulai menangis. Aku juga melihat muka Papa Karin menjadi sangat tegang. Mama Karin yang melihat Karin menangis mencoba menenangkannya, tapi Karin segera menepiskan tangan mamanya. "Sekali lagi aku bertanya sama Mama dan Papa, tolong jawab dengan jujur," tanya Karin dengan suara yang agak naik. Kulihat muka Karin semakin merah menahan marah. Aku yang tidak mau Karin kenapa-kenapa segera membawa Karin keluar untuk menenangkannya. Setelah Karin agak baik, kami kembali masuk ke dalam kamar. "Papa, Mama, jujur aja, Karin tidak marah. Karin mau menyelesaikan masalah ini dengan baik, agar arwah wanita itu tidak mengganggu warga desa dan kita lagi," ujar Karin. Seketika jawaban yang tidak kami harapkan akhirnya keluar dari mulut Papa Karin, yang membuat Mama Karin dan Karin menangis sejadi-jadinya, sehingga mengundang warga kampung sekitar. Lalu beberapa saat kemudian Dimas pun datang dan menyerahkan diri juga sebagai otak pembunuhan.
Tidak menunggu lama, petugas kepolisian tiba di rumah Karin untuk menangkap Dimas dan juga Papa Karin yang diduga sebagai komplotan pembunuhan terhadap Carmilla. Setelah kejadian penangkapan itu, warga kampung tidak lagi diteror dan juga Mama Karin yang malu dengan ulah suaminya memutuskan untuk pindah menuju Jakarta bersama kami dan menetap di sana sampai sekarang. Kini Karin mulai menata hidupnya kembali bersama mamanya. Dari kejadian ini kita bisa belajar banyak hal. Salah satunya adalah kejujuran dalam sebuah rumah tangga, agar rumah tangga tersebut bisa bertahan dan harmonis. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Misteri Kematian Carmilla. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.